akan membahas tentang pemrograman dasar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Adi Ahmad Fauzi sebagai ketua. Saya Yuni Wahyuni sebagai anggota. Saya Eko Nur Ajikan sebagai anggota. Dan saya Anwar Sanusi sebagai anggota. Saya Rizky Amwati sebagai anggota. Dan saya Lianti sebagai anggota. Saya Agus Rahman sebagai anggota. Sekian perkenalan dari kami dan akan dilanjutkan dengan pembahasan materi. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang program dan pemrograman. 1. Pengertian dasar program dan pemrograman. Dasar program adalah rangkaian instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Sedangkan pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. 2. Konsep dasar pemrograman. Konsep dasar pemrograman pada umumnya yang berkaitan dengan pembuatan program yaitu IPO, Input Process Output. Lalu dikembangkan menjadi originating, Input Process Output Distribution Storage. Originating berhubungan dengan pengumpulan data yang biasanya merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Setelah dikumpulkan dilakukan proses input. Tahap ini merupakan proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input. Proses tahap ini merupakan proses pengolahan data dari yang sudah diinput berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, dan mencari di storage. Output, tahap ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi atau monitor, speaker, dan sebagainya. Distribution, tahap ini merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Sedangkan storage, tahap ini merupakan perekaman hasil pengolahan dan storage yang nantinya dapat dipergunakan untuk proses selanjutnya. Yang 3, algoritma pemrograman yang baik. Ciri-ciri algoritma pemrograman baik adalah 1. Semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. 2. Menghasilkan output yang cepat dan benar dalam waktu yang singkat. 3. Memiliki logika perhitungan atau metode yang tepat dalam memecahkan masalah. 4. Ditulis dengan format yang mudah dipahami dan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. 5. Ditulis dengan bahasa yang standar secara sistematis dan rapih sehingga tidak menimbulkan arti ganda. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini yaitu sebuah instruksi standar atau memerintah komputer agar mempunyai fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik aturan yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Biasanya bahasa pemrograman ini sering disebut programming language. Untuk fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Contohnya, program yang digunakan oleh kasir di mal-mal swalayan, pengguna lampu di jalan lalu lintas, dan lain-lain. Untuk tingkatan bahasa pemrograman, menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer terdiri dari yang pertama bahasa mesin, kedua bahasa tingkat rendah, ketiga bahasa tingkat menengah, dan keempat bahasa tingkat tinggi. Untuk bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contohnya seperti 0, 1, 0, 0, seperti itu. Yang kedua yaitu bahasa tingkat rendah, atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan atau bahasa Inggris assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik. Contohnya seperti kode mesin, MOV, SUB, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bahasa tingkat menengah. Bahasa ini adalah bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Dan instruksi ini bersifat simbolik, contohnya seperti tanda baca koma, tanda tanya, dan sebagainya. Bahasa ini sangat sulit dimengerti oleh manusia. Yang keempat yaitu bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini adalah bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya seperti begin, end,
for, while, and, or, dan sebagainya. Bahasa ini dimengerti oleh manusia karena bahasa ini menggunakan bahasa Inggris. Komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan program, compiler, atau interpreter. Untuk selanjutnya yaitu bahasa pemrograman yang umum digunakan oleh manusia, yaitu yang pertama HTML atau CSS, kedua JavaScript, ketiga PHP, keempat C++, kelima C#, keenam C, dan ketujuh Java, ke-8 Python, ke-9 Ruby, dan ke-10 Visual Basic. Di sini saya akan menjelaskan 5 bahasa pemrograman yang umum digunakan. Yang pertama yaitu HTML atau CSS. Banyak yang tidak menganggap ini bagian dari bahasa pemrograman. Tapi jika dilihat dari mana pemrogram web berasal, maka bisa dipastikan HTML atau CSS adalah dasar dari itu semua. Jadi, jika ingin belajar membuat web statis, terlebih dahulu Anda pasti akan belajar HTML atau CSS dasar. Yang kedua yaitu JavaScript. JavaScript ini adalah cara yang sangat populer untuk menambahkan fitur interaktif untuk halaman web dan aplikasi. Ini adalah salah satu bahasa yang paling mudah untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk apapun, seperti memvalidasi data formulir untuk mengembangkan permainan, menjadikannya pilihan yang sangat populer untuk pemula. Contohnya seperti pada tag-tag HTML. Yang ketiga yaitu PHP. Bahasa program yang digunakan terutama untuk mengembangkan halaman web yang dinamis atau web dinamis. Ini berarti bahwa daripada menciptakan sebuah file terpisah penuh kode untuk setiap halaman situs, Anda dapat menuliskan seperangkat aturan untuk mengakses dan menampilkan informasi dari database yang kemudian dapat membuat halaman dan memanggil mereka ketika mereka dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu C++. Bahasa ini dikembangkan untuk menambah fitur berorientasi objek dengan bahasa C, dengan penambahan kelas dan fitur lainnya. C++ yang sekarang banyak digunakan dengan berbagai besar aplikasi. Belajar C++ juga memiliki keuntungan, yaitu lebih mudah untuk mempelajari bahasa C lainnya, yaitu C# dan C. Semua bahasa C umumnya dipandang sebagai pemrograman tingkat menengah. Struktur bahasa visual C++ terdapat 3 kriteria bentuk sebuah program, yaitu yang pertama berurutan, kedua berkondisi atau seleksi, dan yang ketiga berulang atau iterasi. Contoh C++ dalam konversi menghitung akar persamaan kuadrat yaitu sebagai berikut. Ucapan C# bahasa ini diciptakan oleh Microsoft dalam kerangka net. Jika Anda ingin menulis aplikasi atau terutama jika Anda ingin menulis kode untuk perangkat lunak desktop, ini sangat penting. Ini adalah tujuan OOP umum yang berbagi banyak kesamaan dengan bahasa C tua. Ini adalah versi C yang digunakan oleh sistem operasi Apple serta sejumlah aplikasi lainnya. Jika Anda ingin mengkhususkan diri dalam menulis kode untuk produk Apple, maka ini adalah program yang harus Anda kuasai. Yang selanjutnya itu Python. Sangat populer dalam komunitas ilmiah dan akademik, tetapi juga telah digunakan untuk membuat situs web populer seperti Print. Hal ini relatif mudah untuk belajar dibandingkan dengan sesuatu seperti C untuk turunannya. Namun masih sangat fleksibel dalam hal apa yang dapat Anda lakukan dengan itu. Java digunakan oleh Google sebagai bagian integral dari sistem operasi Android dan oleh penggabungan independen untuk membuat sistem operasi Android serta kegunaan lain. Java diciptakan dengan situs sekali, jalankan di mana saja, Quora. Pendekatan untuk memudahkan kode yang ditulis pada satu mesin untuk berjalan di lain mesin. Yang selanjutnya itu Ruby. Ini adalah OOP murni populer dari Jepang. Tak banyak yang saya bisa jelaskan tentang yang satu ini, karena saya sendiri belum pernah memakainya. Yang selanjutnya yaitu Visual Basic. Berasal dari kata basic, yang sangat populer di hari-hari awal komputasi personal. Visual Basic bisa disebut VB, memungkinkan program sederhana yang akan dibuat dengan cepat dan mudah. Sementara juga
memungkinkan untuk coding yang lebih kompleks. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu kita menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber atau source code menjadi bahasa mesin atau machine language ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Yang pertama, kompilasi atau compilation. Dalam proses kompilasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu. Dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya, sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut compiler. Program hasil kompilasi akan berbentuk executable. Program bisa langsung dijalankan tanpa harus memiliki kompiler di komputer yang menjalankan program tersebut. Bahasa yang menggunakan teknik kompilasi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, interpretasi atau interpretation. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber per bait dan akan dieksekusi per bait. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan itulah program akan dihentikan. Program yang akan melakukan tugas ini disebut interpreter. Pada teknik interpretasi, tidak akan dihasilkan program standalone. Artinya, untuk menjalankan program, kita harus mempunyai kode sumber sekaligus interpreter program tersebut. Bahasa yang menggunakan interpretasi misalnya bahasa Perl, Python, Ruby, dan banyak lagi. Yang selanjutnya, kompilasi sekaligus interpretasi. Ada juga bahasa pemrograman yang menghasilkan programnya dengan teknik kompilasi sekaligus interpretasi. Misalnya bahasa Java. Dalam pembuatan program Java, kode sumber diubah menjadi bytecode. Meskipun nampak seperti bahasa mesin, namun ini bukanlah bahasa mesin dan tidak di-executable. Untuk menjalankan bytecode tersebut, kita membutuhkan Java Runtime Environment yang bertugas sebagai interpreter sehingga menghasilkan program dari bytecode tersebut. Saya akan melanjutkan dari pembahasan rekan saya. Yang keenam, prinsip bahasa pemrograman. Ada 4 prinsip dasar bahasa pemrograman sebagai berikut. 1. Sintaks. Sintaks menjelaskan bagaimana struktur program yang benar. Yang kedua, tipe sistem dan semantik. Menunjukkan tipe nilai yang dapat dimanipulasi oleh program dan arti semantik dari program mencakup juga aturan penamaan entitas, variabel, fungsi, kelas, parameter, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen memori, menunjukkan kepada sekumpulan teknik yang membantu kita untuk memahami pemetaan letak dari nilai, struktur data, dan struktur program di dalam memori. Yang keempat, exception handling. Exception handling, pengenaan exception, hal-hal yang tak terduga seperti kesalahan input ketika menjalankan program. 7. Arti dari sintaks, semantik, dan pragmatik. Sintaks merupakan aturan gramatikal atau komposisi suatu program yang mengatur tata cara penulisan huruf, angka, dan karakter lain. Contohnya seperti pada pembuatan program Pascal, antara dua statement dipisahkan oleh titik koma. Yang kedua, semantik. Semantik mendefinisikan arti dari program yang benar secara sintaks dari bahasa pemrograman tersebut. Contoh, pada pembuatan program C, ini vektor atau 10, arti semantiknya akan menyebabkan ruang sebanyak 10. Yang ketiga, pragmatik merupakan kemampuan pemakai dalam mengaitkan kalimat dengan konteks-konteks yang sesuai bagi kalimat tersebut, seperti contoh dalam kurung A plus B, bintang dalam kurung A min B. Selanjutnya adalah tipe data. Data adalah bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi sehingga dapat dipergunakan oleh user atau pemakai. Tipe-tipe data. Yang termasuk tipe-tipe data, 1. Tipe data dasar merupakan tipe data primitif yang tidak terstruktur, yang didefinisikan oleh bahasa pemrograman. Tipe data dasar dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1 numerik, yaitu menyimpan berupa angka. 2. Enumerasi, yaitu suatu urutan list dari nilai-nilai yang berbeda.
Yang ketiga, boolean, yaitu tipe data untuk mempresentasikan true atau false. Yang keempat, karakter, yaitu tipe data untuk menyimpan rangkaian karakter. Yang kelima, internationalization, disebut I18N. Yang kedua, tipe data terstruktur merupakan tipe data campuran dari berbagai tipe data dasar, contohnya array, record, string, list, dan file. Yang ketiga, tipe data didefinisikan oleh pemakai. Tipe ini biasanya disebut enumerasi. Yang keempat, tipe data penunjuk. Contoh tipe data penunjuk adalah pointer. Yang kelima, tipe data operator aritmatika. Operator aritmatika senantiasa berhubungan dengan bilangan angka. Hasil perhitungan dari operator aritmatika berbentuk bilangan angka, sedangkan operator boolean berhubungan dengan ekspresi ungkapan, logika matematika, dan menghasilkan nilai true atau false. Tabel operator aritmatika seperti berikut. Ada beberapa buah tipe bilangan, diantaranya integer disebut dengan bilangan bulat dan real disebut dengan bilangan bulat dan berkoma. Tetapi pada umumnya bilangan berkoma sering disebut dengan bilangan real. Yang pertama, kali. Operator ini digunakan untuk mengalihkan bilangan. Adapun input dan output data yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang kedua, bagi. Operator ini digunakan untuk pembagian bilangan. Adapun input dan output data yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang ketiga, tambah. Operator ini untuk operasi penambahan bilangan. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, kurang. Operator ini dipergunakan untuk operasi pengurangan bilangan. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima, bit. Operator ini digunakan untuk memperoleh hasil bagi bernilai bulat sebagai berikut. Enam, modulo. Operasi ini untuk memperoleh sisa bagi bulat sebagai berikut. Yang ketujuh, pangkat. Digunakan untuk operasi perpangkatan bilangan sebagai berikut. Yang kelima, dari pembahasan tipe data, yaitu tipe data bilangan bulat. Tipe ini merupakan data tidak mengandung titik desimal dan bersifat diskrit. Adapun tipe data bilangan bulat sebagai berikut. Dan yang keenam, tipe data bilangan berkoma. Tipe ini adalah tipe data yang mengandung titik desimal dan bersifat kontinu. Ada beberapa tipe bilangan seperti ini sebagai berikut. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tipe data. Tipe data yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Oke, tipe data yang selanjutnya yaitu poin ke-8 mengenai tipe karakter dan string. Tipe ini adalah tipe yang dapat berupa alfabet, angka, dan karakter, khusus diapit tanda petik tunggal untuk tipe char format persentif, dan tanda petik ganda untuk tipe string format persen. Oke, yang ke-9 yaitu tipe enumerasi. Tipe ini adalah tipe data yang nilainya didefinisikan telah pasti saat pembuatan tipe tersebut. Nilai dalam tipe tersebut bersifat terurut, sekuensi atau sekuensi, seperti angka dan huruf. Sintaks untuk tipe ini adalah sebagai berikut. Oke, yang ke-10 yaitu tipe data boolean. Tipe data ini hanya menampilkan bilangan true atau 1 dan false atau 0. Bahasa C++ tidak mendefinisikan dengan jelas tipe untuk menampung nilai tersebut, sehingga diasumsikan bilangan 1 untuk true dan bilangan 0 untuk false. Contohnya adalah sebagai berikut. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model komputasi.
Model komputasi adalah suatu kumpulan dari nilai-nilai operasi-operasi. Ada 3 dasar model komputasi. 1. Model fungsional, yaitu model perhitungan yang fungsional terdiri dari satu set nilai-nilai, fungsi dan operasi, aplikasi, fungsi dan pemberi fungsi. 2. Model logika, yaitu logika model perhitungan terdiri dari suatu set nilai-nilai, definisi hubungan dan kesimpulan logis. 3. Model imperatif, yaitu model perhitungan yang imperatif terdiri dari suatu set nilai-nilai yang mencakup suatu status dan operasi tugas untuk mendefinisikan status-status tersebut. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.